Di balik keindahannya, pantai selatan Jawa memiliki berbagai mitos dan legenda. Terdapat satu sosok yang langsung terlintas di benak ketika berbicara soal Laut Selatan, yakni Nyi Roro Kidul. Tapi apakah kamu tahu bahwa ada beberapa penguasa Laut Selatan Jawa? Di antara sekian banyaknya lautan, Laut Selatan menjadi yang paling keramat dalam mitologi Jawa. Masyarakat Jawa meyakini bahwa Laut Selatan dihuni oleh penguasa laut yang dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Lantas, siapa saja penguasa Laut Selatan Jawa? Simak penjelasan berikut ini yang telah dihimpun. 1. Nyi Roro Kidul. Hampir semua masyarakat Jawa pasti mengenal sosok Nyi Roro Kidul atau juga disebut sebagai Ratu Kidul. Ia dikisahkan bernama asli Kadita yang diusir dari istana lantaran terkena penyakit kulit misterius. Penyakit tersebut sembuh ketika ia mandi di Laut Selatan. Kanjeng Ratu Kidul konon mempunyai kekuatan untuk memelihara kelestarian alam serta melindungi warga setempat. 2. Dewi Nawang Wulan. Kisah mengenai Dewi Nawang Wulan berkaitan erat dengan Jaka Tarub. Menurut buku Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa, karangan Muhammad Solihin, diceritakan bahwa Nawang Wulan telah menemukan pakaiannya yang disembunyikan oleh Jaka Tarub setelah anaknya lahir sehingga ia pun dapat kembali ke kahyangan. Nahasnya, ia tidak diizinkan menjadi penghuni kahyangan karena dianggap telah lama tinggal di dunia manusia. Oleh karena itu, dia dipilih untuk mengabdi kepada penguasa Laut Selatan sebagai tugasnya. Pengabdian ini diterima dan Nawang Wulan diangkat menjadi patih lebet dengan namanya Iria Kidul. 3. Ratu Pagedongan. Selanjutnya adalah Ratu Pagedongan yang dijuluki sebagai Nimas Ratu Angin-Angin. Dalam serat Darmo Gandul yang dikutip dari buku Kanjeng Sunan Kalijaga, Jejak-Jejak Sang Legenda, karya Koni Wisnu, disebutkan bahwa Sang Prabu Jayabaya beserta putrinya, Nimas Ratu Pagedongan Moksa. Lalu, Ratu Pagedongan pun berubah menjadi ratu makhluk halus di pantai selatan Jawa yang dijuluki sebagai Nimas Ratu Angin-Angin. Ia memimpin seluruh makhluk halus yang terdapat di lautan dan darat. 4. Nyai Blorong. Menurut isi buku Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa, karya Muhammad Solihin, Nyai Blorong diyakini berasal dari telur. Ki Ageng Tambir mengawasi menetasnya telur tersebut di Gua Karangbolong, Pelabuhan Ratu. Hal ini dilakukan sesuai dengan perintah Ratu Kidul. Disebutkan bahwa Ratu Kidul memberitahu Ki Ageng Tambir bahwa Nyi Blorong akan menyesatkan dan menggoda manusia kelak. Ratu Kidul juga menyatakan bahwa makhluk yang menetas dari telur tersebut akan ia anggap sebagai anaknya. Gua Karangbolong yang sekarang juga dikenal sebagai Gua Pesugihan menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mencari jalan mudah untuk mendapatkan kekayaan dengan bekerja sama dengan Nyi Blorong. Nah, itu dia 4 penguasa Laut Selatan yang bersirkulasi di tengah masyarakat Jawa. Semoga bermanfaat.